Mungkin yang pertama saya mau tanya ini Profesor Daniel mengenai kebijakan-kebijakan publik yang selama ini sudah diambil atau ditempuh oleh pemerintah, terutama pemerintah pusat gitu ya, menghadapi musibah, gitu ya, kalau kita katakan musibah COVID-19 ini, yang saya sebagai anggota masyarakat itu terkadang merasa bingung dengan beberapa keputusan atau sikap yang diambil pemerintah. Saya ambil contoh yang paling sederhana itu adalah mengenai kemarin itu yang sempat jadi yang sempat jadi bahan untuk berbantah-bantahan mengenai pulang kampung dan mudik, ya. Terjadi diskusi yang panjang gitu loh. Terjadi berbantahan antara antara kepala negara dengan menterinya, ya, dengan satu menteri dengan menteri yang lainnya, ya, sampai akhirnya terakhir ini tadi siang ada berita dari Menteri Perhubungan sendiri mengakui bahwa aturan larangan mudik di Indonesia itu malah bikin bingung. Nah, itu Menteri Perhubungan sendiri yang mengatakan seperti itu. Belum lagi kebijakan-kebijakan publik yang lainnya yang mengatur masalah. Contohnya adalah mengenai bandara untuk penerbangan domestik malah tidak diperkenankan, ya, tidak diperbolehkan, sehingga dengan maksud untuk mencegah orang itu melakukan mudik atau pulang kampung, tapi penerbangan dari internasional justru masih tetap terbuka lebar gitu, sehingga orang asing tetap bisa masuk. Itu dari satu sisi. Dan kemarin belum lama ini 2 hari yang lalu sempat ramai di sosial media juga ketika ini sesuatu yang agak konyol, ya, bawaannya karena sentimental, ketika sebuah restoran cepat saji di Jakarta, di Sarinah, ditutup karena gedungnya mau direnovasi. Nah, kemudian masyarakat yang memiliki rasa ikatan sentimental dengan restoran itu malam hari itu berkumpul beramai-ramai untuk menyaksikan penutupan lokasi restoran cepat saji tersebut. Ini akan sangat kontroversi, akan sangat terbalik dengan kondisi ketika ada sebagian saudara-saudara kita, bahkan mungkin kita sendiri sebagai kaum muslimin mencoba beribadah gitu ya, beribadah wajib di hari Jumat, tapi ternyata kita tidak bisa melakukan karena masjid tidak boleh dibuka untuk melaksanakan sholat Jumat dengan alasan menghindari perkumpulan orang dalam jumlah besar karena dalam pelaksanaan PSBB. Begitu juga sampai dengan sudah lebih dari pertengahan malam Ramadan ini, banyak masjid dan mushola yang tidak bisa melaksanakan salat tarawih yang biasanya dilaksanakan secara berjamaah kaum muslimin di Indonesia gitu ya. Nah, ini saya mau tanya Profesor Daniel, ini kebijakan-kebijakan yang penuh kontroversi seperti ini kok kenapa bisa terjadi di Indonesia seperti sekarang ini gitu ya? Ini penyebabnya apa? Ini kan kalau hal seperti ini kan membuat masyarakat jadi menjadi sangat bingung mungkin ya dengan kondisi seperti ini. Saya mau dengar ini dulu, analisa dari Profesor Daniel. Silakan, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ya alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Sebetulnya yang bingung tidak cuma masyarakat, pemerintahnya pun bingung, ya. Jadi begini, pandemi ini tidak pernah dibayangkan oleh pemimpin-pemimpin politik maupun bisnis. Di tingkat global, bahkan superpower pun seperti Amerika babak belur menghadapi ini. Ya. Jadi semua rencana politik maupun bisnis yang dibuat tahun lalu itu buyar, ambiar. Nah, mereka disibukkan untuk merespons pandemi ini sampai tidak sempat buat rencana baru. Jadi mereka bekerja tanpa rencana sekarang ini. Ya, mereka bekerja tanpa rencana sehingga koordinasinya lemah sekali. Bayangkan kalau menteri-menterinya kayak gitu memang tidak ada rencananya dan kita tidak siap dengan
contingency plan. Jadi kalau kita lihat Pak Doni Monardo itu sebagai ketua BNPB, itu nggak siap. Kita memang tidak punya satu dokumen rencana kedaruratan untuk menghadapi pandemi. Ya, itu tidak pernah dibuat. Ya. Mungkin menghadapi tsunami, gempa bumi, itu ada. Dokumennya ada. Tapi menghadapi pandemi nggak ada. Ya, jadi memang secara dokumen kita tidak siap. Tidak ada contingency plan yang bisa dipakai untuk menghadapi pandemi ini sama sekali di luar bayangan para pemimpin politik maupun ekonomi. Ya. Jadi kalau masyarakat bingung, ya jelas karena pemerintahnya pun bingung, tidak punya rencana. Ya. Jadi menterinya tidak satu kata, tidak punya tujuan yang sama. Ya. Ini yang pertama. Ya. Kemudian yang kedua, saya kira kita harus dipahami bahwa keputusan-keputusan di tingkat nasional itu dipengaruhi oleh dinamika global yang sekarang sedang terjadi. Ya. Dinamika globalnya ada dua paling tidak. Pertama, kebangkitan Cina. Ya, kebangkitan Cina dengan program obornya itu One Belt One Road itu sedang gencar-gencarnya dilakukan ya di seluruh dunia ya sampai Afrika, Asia bagian selatan dan sebagainya. Indonesia pasti terdampak ya dengan rencana besar ini. Pada saat yang sama, Amerika di bawah Presiden Trump itu sedang sangat nasionalistik dan melihat ke dalam, ya, sangat inward looking, ya, sangat inward looking. Tetapi jejak-jejaknya di Indonesia sudah lama. Jejak-jejak Amerika di Indonesia itu sejak Orde Baru dengan masuknya Freeport dan sebagainya. Ya, jadi hubungan kita dengan Amerika sekarang ini dalam posisi yang lemah sebetulnya. Karena posisi Trump dalam keadaan seperti itu sangat melihat ke dalam untuk kepentingan pencalonan dia tahun ini, ya. Nah, sedangkan Cina sedang ekspansif keluar, ya, sedang ekspansif keluar, dan tampaknya memang pimpinan-pimpinan kita sangat pragmatis, ya, sangat pragmatis, sehingga lebih enak mendekatkan diri dengan Cina, ya, pada saat ini. Ya. Jadi kebijakan national no lockdown ini, tidak ada lockdown secara nasional, itu untuk memperlancar rencana investasi besar-besaran di sini, ya. Jadi TKA asing yang banyak masuk ke sini melalui berbagai macam pelabuhan internasional itu bagian dari proyek obor, ya. Jadi proyek-proyek infrastruktur, jalan tol, pelabuhan, kemudian kereta api cepat, perusahaan-perusahaan pertambangan, bahkan mungkin bandara, ya, itu sedang dikerjakan di banyak tempat, ya. Dan ini kalau melihat jadwal obornya, ini harus selesai, ya. Dan rezim sekarang tidak bisa tidak mengikuti jadwalnya Cina, ya. Jadi seperti undang-undang Omnibus Law, ya, yang itu menabrak banyak undang-undang yang lain seperti undang-undang lingkungan, undang-undang ketenagakerjaan, undang-undang otonomi daerah dan sebagainya, itu ditabrak semua oleh undang-undang Omnibus Law, ya. Jadi pemerintah ini, rezim ini dalam posisi melayani kebutuhan investasi Cina, ya. Ini yang makanya ini ada tadi ya kebijakan-kebijakan yang tidak sinkron antara mencegah penularan dengan membiarkan begitu banyak tenaga asing Cina masuk ke Indonesia, ya. Ya. Nah, saya kira ini satu posisi kalau semua pemerintahan yang basisnya komunisme ataupun kapitalisme itu akhirnya bersifat imperialis dan ekspansi. Ya, dulu Amerika, sekarang Cina. Ya, jadi mereka sebenarnya sama saja karena mereka kebijakannya materialisme. Ya, ada yang cenderung ke kapitalisme, tapi juga ada yang cenderung ke komunisme. Jadi mereka pasti ekspansionis dan imperial.
Beda dengan Indonesia mestinya ya. Di Indonesia lebih Islami lah ya, tidak terlalu ekspansionis ya. Jadi ini seperti skenarionya Samuel Huntington, ini adalah suatu wujud benturan peradaban itu ya, tesisnya dia itu yang mengenai the clash of civilization. Jadi pada saat sekarang ini memang Islam itu jadi musuh bersama kapitalisme dan komunisme. Nah ini dan posisi Islam dan umat Islam yang selama sebelum pandemi terjadi memang sudah dalam keadaan termarginalkan. Ini proses marginalisasi umat Islam itu dipaksa terus untuk terjadi, ya, seperti penutupan masjid-masjid dan sebagainya. Ya, kita dipersulit untuk menyelenggarakan ibadah yang sehari-hari, ya. Bahkan ormas-ormas Islam besar pun terpaksa percaya ya dengan skenario wabah pandemi ini, ya. Jadi saya kira belum lagi kalau kita lihat undang-undang ini ya, haluan ideologi Pancasila yang terakhir itu betul-betul pukulan terakhir, karena itu akan menunjukkan satu kebangkitan neokomunis, ya. Jadi saya kira rezim ini mengambil posisi Bung Karno sebelum Bung Karno jatuh, ya. Jadi ini Nasakom Jilid 2, ya, saya melihatnya, ya. Nasakom Jilid 2, dan saya kira ini berbahaya karena elemen-elemen komunisme muda itu sudah sangat masif gerakannya dan makin terang-terangan, dan mulai menggunakan instrumen legislasi, ya, legislasi dan upayanya untuk mewujudkan cita-cita yang sempat terkubur, ya, 30-40 tahun yang lalu itu, ya. Saya kira kita mesti waspadai, ya, kebangkitan komunisme ini melalui tangan investasi asing melalui Cina, ya. Jadi banyak undang-undang tadi ya, seperti yang terakhir mengenai Perpu ya, Perpu 2020 yang itu akan memberi kesempatan bagi pemerintah untuk membiayai program-program yang tidak perlu dipertanggungjawabkan, termasuk nanti kalau beberapa perusahaan besar maupun perbankan rontok karena krisis, ya. Jadi situasi global sekarang menuju depresi, dan itu bisa berakibat pada keruntuhan sistem keuangan global, dan itu akan merambat ke Indonesia, ya. Jadi Perpu ini akan memberi kesempatan bagi pejabat-pejabat publik, termasuk menteri-menteri keuangan dan sebagainya, itu untuk melakukan bailout, ya, bailout pada perusahaan-perusahaan besar yang bangkrut, ya. Dan ini undang-undang yang tidak terlalu peduli dengan ekonomi masyarakat kecil, ya. Dan saya kira ini situasinya seperti itu, ya. Dan saya kira yang penting sebetulnya yang tidak diotak-atik oleh pemerintah itu seperti undang-undang pendidikan. Jadi kalau kita lihat sekarang ini sebetulnya umat Islam punya kesempatan untuk melakukan atau mereposisi pendidikannya untuk umat Islam, ya. Jadi umat Islam perlu merombak pendidikannya, ya, supaya tidak menjadi instrumen penjongosan massal, ya, melalui persekolahan massal itu yang sejak Orde Baru, persekolahan itu menjadi instrumen penyediaan tenaga buruh terampil, ya, untuk kepentingan investasi asing, ya. Jadi ke depan ini kita harus memperkuat keluarga. Jadi selama work atau study from home, itu kita harus geser ke work or study at home, ya, belajar dan bekerja di rumah, ya. Tidak perlu lagi kita membayangkan bekerja untuk investasi asing, tapi kita mesti membangun ekonomi baru berbasis keluarga dengan ukuran yang kecil, kemudian dari keluarga melebar ke masjid. Jadi basis-basis ekonomi kita harus berubah, ya, tidak di perusahaan-perusahaan besar, tapi di tingkat keluarga dan sekitar masjid sebagai komunitas ekonomi baru yang berskala kecil dan terutama berorientasi pada agromaritim, ya. Saya kira ini yang penting, karena selama ini ekonomi kita terlalu bergantung pada industri besar,
Dan itu memang membutuhkan buruh dalam jumlah banyak. Ya. Jadi kalau tadi ada persoalan perburuhan, memang kita diset seperti itu. Jadi buruh itu hanya menjadi faktor produksi saja. Ya. Dan nasibnya tidak akan pernah berubah. Ya. Dan kita tahu bahwa sumbangan sektor agromaritim turun terus. Ya, walaupun sekarang nomor 2 di bawah industri, tapi kita lihat mestinya bisa lebih baik lagi dan kaitannya dengan ketahanan pangan, ya, sehingga kita tidak perlu impor banyak bahan-bahan pangan, ya, sehingga kita bisa mandiri secara pangan. Saya kira ini penting karena bagian dari persekolahan massal itu sebagai instrumen penjongosan itu adalah sekularisasi, yaitu proses-proses deislamisasi dan juga deagromaritimisasi. Kita dijauhkan dari pertanian dan dijauhkan juga dari kelautan dan perikanan. Ya, jadi ini proses-proses yang terjadi terus-menerus. Ya, jadi ini satu kesempatan sebetulnya di tengah-tengah ketidakadilan pemerintah dan pemerintah hanya menjadi fasilitator bagi kepentingan asing. Saya kira saatnya umat Islam membangun satu basis budaya baru, ya, sebagai tadi untuk membentuk kemandirian umat Islam di Indonesia. Ya. Jadi tadi kalau saya menjawab pertanyaan Ustadz Nadi Saputro, ya, jadi kebingungan masyarakat itu mencerminkan memang pemerintah tidak punya rencana, ya, untuk menghadapi pandemi ini. Mereka betul-betul gelagapan, ya. Tapi tekanan asing Cina itu harus jalan terus. Harus jalan terus sehingga ini memang pemerintah ini harus tunduk pada kepentingan Cina, ya. Sementara Amerika sibuk ngurusi problem dalam negeri, ya. Jadi ini Cina dalam posisi ekspansionis, Amerika dalam posisi mundur ke dalam, ya. Jadi saya kira sementara pemerintah lebih pragmatis, ya, terutama kabinet dan orang-orangnya yang punya kepentingan bisnis, ya. Sebelum tahun lalu sudah punya rencana besar sebetulnya. Yeah. Tapi dengan adanya pandemi ini rencana tadi itu ambiar, ya. Ambiar dan buyar, ya. Jadi mereka sedang melakukan tapi mereka ingin tetap kepentingannya tidak terlalu terpukul, ya, dengan pandemi ini, ya, dengan tadi, ya, terus agenda-agenda legislasi yang nggak masuk akal itu dijalankan terus, ya. Dan tadi saya katakan bahwa undang-undang haluan ideologi Pancasila itu bagian proses kebangkitan Nasako. Ya, saya kira ini catatan saya, bacaan saya, ya, terhadap situasi ini. Saya berharap PSBB ini segera berakhir supaya kita segera bisa menghidupkan masjid-masjid, ya. Ini bagian untuk menjauhkan kita dari masjid ini, yang saya kira ini perlu kita waspadai. Ya. Saya kira itu bacaan saya tentang kebingungan masyarakat dan kebingungan pemerintah, ya, dalam perspektif clash of civilization dan bagaimana umat Islam bisa mengambil peluang menyalip di tikungan, ya. Menyalip di tikungan untuk membangun kekuatan baru, ya, membangun pendidikan baru yang memandirikan dan menghidupkan sektor agromaritim, ya. Saya kira begitu, Ustadz Nadi, ya. Terima kasih. Prof, kemudian saya mau tanya juga sih, kita di Indonesia ini adalah negara yang menganut trias politika, gitu ya, Prof. Bahwa ada lembaga eksekutif, ada lembaga yudikatif, ada legislatif juga, ya. Bagian dari kekuatan demokrasi, gitu ya, di dunia itu bahwa ada yang namanya lembaga legislatif sebagai penyeimbang dari eksekutif, gitu kan. Teorinya kan seperti itu. Nah, ini kenapa saya melihat kok legislatif sekarang ini tidak bisa berfungsi sebagaimana mestinya, gitu. Padahal kan seharusnya mereka menjadi bagian dari kontrol terhadap kekuasaan, gitu kan, supaya kekuasaan tidak menjadi sewenang-wenang, kekuasaan tidak menjadi otoriter, gitu ya, sehingga legislatif itu bisa mengimbangi itu, dan keberpihakan legislatif harusnya kepada
yang mereka wakili yaitu rakyat. Harusnya perpihakannya legislatif itu kepada rakyat karena mereka adalah lembaga perwakilan rakyat. Tapi kenapa sekarang ini kok saya nggak melihat itu, nggak melihat legislatif itu memperjuangkan kepentingan rakyat, dan ini sangat terlihat sekali di masa krisis COVID-19 ini. Seperti tadi Prof bilang, undang-undang Omnibus Law itu masih tetap digodok gitu di DPR gitu. Walaupun sebelumnya sempat dibantah, katanya mau ditunda dulu. Tapi kemudian setelah itu video penundaannya dihapus, terus besoknya ada pernyataan akan dilanjutkan. Ini gimana, Bu, Prof, melihat lembaga yang satu ini, Prof, yang seharusnya menjadi harapan rakyat gitu, harapan masyarakat di tengah kondisi seperti ini yang bisa menyuarakan suara masyarakat. Gimana, Prof? Ya, jadi bahkan sebelum pandemi ini pun sebetulnya demokrasi sudah mati di negeri ini. Oh. Jadi sebetulnya proses-proses demokrasi sudah dibeli semua oleh para taipan. Ya, jadi saya kira jadi sekarang kita mendapatkan satu situasi di mana tidak ada oposisi yang efektif ya, kecuali PKS. PKS kan suaranya kecil sekali. Ya. Jadi melalui transaksi-transaksi politik itu banyak partai, sehingga semua partai sudah dibeli dengan kursi-kursi menteri. Ya. Mungkin sebagian partai dapat kursi lebih kecil, lebih kecil, lebih sedikit daripada yang mereka harapkan. Ya. Jadi memang sekarang ini bahkan sebelum pandemi tadi, menurut pengamatan saya, pilar-pilar demokrasi sudah lumpuh, ya, sudah lumpuh, sudah dibeli ya oleh kekuatan-kekuatan modal. Ya. Nah sekarang dengan adanya pandemi itu kecenderungan untuk otoriter makin kelihatan karena memanfaatkan ketakutan masyarakat untuk otoriter, ya, bahkan melalui undang-undang itu tadi seperti otonomi daerah misalkan, ya, otonomi daerah diambil alih oleh undang-undang Omnibus Law. Ya. Jadi kalau kita memperhatikan, sebenarnya kontrol bisa dilakukan oleh bupati dan wali kota yang berani. Ya. Kalau bupati dan wali kota itu banyak yang berani, sebetulnya banyak program bisa dimentahkan sebetulnya. Ya. Jadi tapi ini kekuatan-kekuatan daerah di daerah-daerah otonomi itu pun juga diterjang oleh undang-undang Omnibus Law. Ya. Iya betul. Jadi ini tadi saya katakan bahwa Omnibus Law itu merampas sebagian otonomi daerah, wali kota dan bupati. Ya. Jadi ini saya kira memang ini satu kematian demokrasi. Ya. Jadi kekuatan-kekuatan untuk mengontrol pemerintah sudah hampir tidak ada. Ya. Jadi seperti kita ini, saya kira ini juga kekuatan-kekuatan demokratis yang mencoba membangun wacana alternatif, ya, di samping narasi yang disuguhkan oleh media mainstream maupun oleh pemerintah. Ya. Jadi saya kira ini forum bagus untuk membangun kesadaran, melakukan kontrol. Ya, saya senang sekali forum ini dibangun karena supaya ada wacana alternatif lah, ya, wacana alternatif yang perlu kita bangun. Ya. Saya kira betul bahwa demokrasi dies in the dark. Ya, itu terjadi tidak hanya di sini, tapi di Amerika pun begitu. Ya. Di Amerika pun begitu, ya, situasinya. Ya, sekarang seperti itulah kira-kira. Ya. Begitu Ustaz Nadi. Ya. Saya jadi malah ingat kata-katanya Plato bahwa ternyata katanya kalau kediktatoran itu akan lahir dari demokrasi yang sesungguhnya. Katanya sih seperti itu. Itu katanya Plato, ya. Penggagas demokrasi gitu ya di masa-masa Yunani kuno. Baik, terima kasih.